terima kasih Habib Madi. Jadi buat adik-adik Fadilah yang sudah bertanya tadi, yang penting bagi anak muda itu adalah banyak-banyak nambah ilmu dan membentuk lingkungan yang kondusif dengan cara memilih kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang jujur, majelis-majelis ikuti, jangan berkawan dengan wong-wong yang tak benar. Ini untuk budak-budak. Mainnya lagi budak-budak kita ni banyak mengsel. Banyak mengsel tu. Mengsel tu apa? Menceng. Menceng depan. Itulah. Bahasa Arabnya itu dol. Dol itu artinya dol itu ya lepas. Jadi carilah banyak. Al-lobok, kalau bahasa Arabnya al-lobok. Nah jadi mungkin ya betul itu anak-anak muda harus mengikuti. Jadi berkawan itu cari. Dalam Islam itu wajib pilih kawan. Bukan yang kaya, bukan yang sugih. Kaya sama sugih sama. Kaya, sugih berduit. Kalau lain pula artinya kaya sama sugih. Ya, bukan yang ganteng tapi yang bertakwa tadi ya, yang ngajak kita ngomong benar, yang ngajak kita ngomong jujur, dan yang terpenting lagi ibadah itu perlu ilmu. Anak muda mumpung umumnya masih muda, kreditan belum banyak, utang belum ada, gak ada mikir nak makan, ada yang nganggur, banyak-banyaklah menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama. Baik, Habib Madi dan Ustaz Solihin, selanjutnya kita ada yang tanya lagi. Kan di dalam Al-Quran Ustazah ada ayat yang mengatakan bahwa ciri wong bertakwa itu salah satunya wal kadhimin al ghaiz, menahan amarah. Nah, ini hari kalau banyak yang mendel ya, kan biasanya tuh kalau 10 hari pertama masih senyum, 10 hari kedua Ramadan merengut, 10 hari ketiga nih kalau mendel dah ada masalah mulai lempar-lempar ya, lempar lembing, lempar pegang, lempar apa-apa. Nah, mana caranya kita bisa memanage atau juga menahan, mengendalikan ghadab atau marah tadi menjadi marah yang terdidik. Nah, ini pertanyaannya. Mau Habib Madi dulu saya sebentar baru ya. Beliau yang lebih panjang. Kalau beda marah sama emosi apa? Iya. Beda itu lah. Beda tulisan. Halo? Ya, Beb? Lanjut. Oke, terima kasih nih. Sedikit nanti saya cuma membuka ya. Jadi memang salah satu nama bulan ini adalah bulan As-Sabr, Syahrus Sabr. Jadi memang kita dilatih bersabar. Sabar itu ada sabar terhadap musibah, sabar dalam taat, sabar dalam dakwah ya. Tentunya ini semuanya harus kita pelihara supaya terjaga. Sabar dalam taat sebagai kita orang yang beriman, ngantuk-ngantuk atau lapar-lapar, haus-haus karena dalam rangka taat kepada Allah kita tetap sabar. Yang kedua, sabar ala tarkil maksiat, kita harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Banyak orang sekarang kata Habib Madi tadi mak jolas, kadang-kadang nggak jelas lagi mana yang sehat, mana yang gilo, ya. Sekarang nggak jelas mana yang sehat. Ada orang jujur dibilang juga gilo, tak tahu lokal. Padahal justru itu yang baik, menjadi orang yang gorib, menjadi orang yang aneh, yang kata Rasulullah SAW. Kemudian ada sabar di dalam tentunya dalam berdakwah, ya. Sabar dalam berdakwah seperti kita ini dai, seorang dai harus siap dipuji dan siap dicaci. Itu kalau contoh dai kita, dakwah kita adalah Rasulullah yang siap dipuji, siap dicaci, siap segalanya, ya. Dan paling penting lagi tentunya kita tetap sabar dalam menghadapi musibah seperti sekarang ini. Musibah kita ini cukup berat, double kita ini harus menghadapi bulan Ramadan ini. Lapar haus, di samping itu juga harus tetap waspada dengan corona. Makanya Ustazah, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al ghaiz. Mereka bisa menjaga amarahnya. Maka kata orang Arab, laisa as-sadidu bis-sur'ati walakin as-sadid man yumsiku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukanlah yang yang hebat badannya, yang kuat, bukan yang itu. Tetapi orang yang hebat itu adalah yang kuat itu yang bisa
menahan amarahnya ketika dia nafsunya ketika dia marah. Jadi kalau kita kemarin bilang ciri orang syarat orang puasa itu al-akil, ya, itu bilang akil ya. Yang kedua harus dewasa, kuat dan jadi kalau ada anak kecil, anak besar, tapi tidak puasa tetap kecil. Jadi kecil. Dan yang kedua jadi gila ya, berarti kan? Nah, tidak kuat berarti kan, tidak hebat. Nah, tidak waras. Nah, berkaitan dengan itu, maka orang yang berpuasa itu juga orang bertakwa itu harus kuat melawan amarah, ya, harus bisa menahan marah, karena sesungguhnya kita pun puasa ini sedang berlatih kita. Maka kata Rasulullah, kata orang-orang yang marah, kita bilang, dia mengajak bergojol, inni so'im, aku puasa. Padahal di luar puasa pun belum tentu melawan budak itu. Ketakuan malam-malam udah tangi budak itu katanya, ku bisiki minta maaf aku katanya, aku ingat anak binaku. Sakelakar. Ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan insyaallah dengan berpuasa ini kita menjadi orang bertakwa, dan orang yang bertakwa ini selalu kita bisa menjaga amarah kita, bisa menjaga termasuk hawa nafsu kita bisa kita kerahkan dan kita bisa arahkan. Terima kasih, Bib. Ya, itu tadi jawaban dari Ustadz Soliana Cibuan. Jadi kita tidak boleh malah-malah, sabar. Ya. Kalau kita malah itu tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah lagi ada. Ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi buat Habib Mahdi. Nih Habib, halo? Masih di situ Habib? Ya. Kasih yang lain. Pertanyaan baru lagi. Ini katanya Oke, Mas Marwana jadi. Ngeri. Tapi Habib Maga ngelempar nasi buah ini ke sini. Ini Beb, katanya kok salah si keuntungan orang bertakwa itu di dalam Quran surah Al-Imran 15 dinyatakan bahwa jelas Ustaz. Ada jelas, halo? Cek, halo? Ya, bagus ya. Nah, salah satu balasan orang yang bertakwa itu di dalam Quran surah Al-Imran ayat 15 dinyatakan bahwa akan diinjak surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan diberi istri yang suci. Ya, jadi pertanyaannya ini caknya dari ibu-ibu, mak-mak yang nanya nih. Jadi kalau kami betina, apa dia balasannya bertakwa? Kalau orang lanang kan dapat azwajun mutahharo. Nah, kalau kami cewek kiko-kiko cak mana lah, Beb itu. Nah, ini jawabannya apa dia, Beb? Silakan Abdul Beb jawab ya pertanyaannya ini. Halo? Ya, lanjut, Beb. Di surga itu ya, dari sifat surga itu tanya ala dari masyarakat. Surga itu sifatnya tidak pernah ditengok oleh mata, tidak pernah terbayang terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ya, surga itu tidak kata lagi yang namanya cemburuan, tidak kata. Karena itu karena cemburu. Pasti. Ada berapa oleh azwajul mutahhara ya. Jannat Tahtiyal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai ini segala macam. Itu kenikmatan surga untuk semua hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi sekarang apapun yang akan diberikan oleh Allah bagi hambanya kita terima. Nah, untuk ibu-ibu macam-macam ya, bahwa seorang wanita yang solehah, dia solehah, taat kepada suaminya di dunia, dan itu yang mendatangkan jadi permaisuri, jadi asal dan jadi permaisuri. Jadi orang ingat itulah namanya permaisuri. Jadi berdoa. Nah, sekarang ibu-ibu doanya dengan doa-doa seperti itu. Jadi jangan, insya Allah yang penting mintalah dulu ridho suami masing-masing. Kalau sudah dapat ridho suami masuk surga, apa yang terlintas di hatimu sekarang, kenikmatan surga di atas itu kan. Allah Akbar. Insya Allah mudah-mudahan
kita galau-galau masuk surga. Insya Amin, amin. Ya. Mata. Syukron Bib atas jawabannya. Jadi surga tadi itu tak baca diselih oleh mata, tidak terbetik dalam hati, tak baca dirasuk oleh hati, tak terdengar oleh telinga. Ya belum mati kita. Tapi yang jelas insya Allah janji Allah itu pasti. Ya pasti. Janji Allah itu pasti ya. Masalah kakek kami betino, apa boleh suami yang soleh sama Allah ada bisawab. Yang jelas, yang penting yang jelas Ustaz, jangan dibayangkan sama dengan dunia. Benar. Di situ makanan jangan dikira kayak makanan buah-buahan. Nah, masak bisa. di Di situ tuh lawan tuh atun wala mamnuah, ya dah. Iya. Nah jadi yang penting buat ibu yang bertanya tadi, pokoknya kita beribadah baik. Kalau kita betina itu kan kuncinya 3, sholat 5 waktu jangan tinggal. Puasa di bulan Ramadan disempurnakan dan patuh pada suami, maka kita akan masuk. Iya, akan masuk ke surga dari pintu manapun. Cuman suami yang yang dipatuhi. Ada satu Ustaz. Apa? Ustaz dahulu. Ya. Hadis Nabi ayyuma imra'atin matat. Orang wanita yang meninggal wafat. Oh ya. Rasulullah alaihi tak keluar jannah. Masya Allah. Kalau suaminya itu dia masuk surga. Masuk surga. Masya Allah. Tapi ini dari suami yang model Ustaz. Kalau suaminya yang soleh, yang bertanggung jawab, insya Allah patuh istrinya. Tapi kalau suami yang salah, suami yang tidak bertanggung jawab. Suami yang soleh, dia taat, dia dapat ganjaran. Suaminya tidak soleh, dia taat, dia dapat kedudukan. Asiyah istri Fir'aun, suaminya Fir'aun. Ya. Tapi Asiyah dapat ganjaran di sisi Allah karena kesabaran yang ada di Fir'aun. Ada tak laki-laki kita yang lebih dahsyat perilakunya dari Fir'aun? Tapi ternyata Asiyah berhasil menjadikan dirinya wanita salihah walaupun suaminya seorang Fir'aun. Benar kualiti. Ya, yang jelas kalau ini pendapat saja deh, kamu keturunan, aku deh tidak. Iya, seragam. Jadi yang jelas patuh pada suami itu suami yang soleh. Kalau suami yang salah cak Fir'aun tadi ya tergantung di wanitanya. Kalau dia soleh. Makanya tadi kata beliau soleh atau toleh ya, tergantung dengan istri. Iya. Kalau suaminya soleh, lah pasti itu beruntung juga tetap dia mengikuti, wajib mengikuti. Ya. Ketika dia dapat yang toleh, Citaun dan Fir'aun tadi, tapi dia bisa tetap menjadi orang istri yang soleha, maka dibangunkan kelebihan dia. Tapi itu kalau yang si wanitanya tadi kuat. Jangan pokoknya imam itu lanang. Tapi kan suksesnya laki-laki itu kalau perempuan, Ustaz. Tidak bisa jadi itu. Ya, jadi karena jangan dulu bangga hadis mengatakan surga itu di bawah telapak ibu. Iya. Bahwa laki itu lebih hebat dari ibu karena ibu menghidupi karena bapak menghidupi maknya dengan anaknya. Tapi yang jelas kalau misalnya memang ada suami yang misalkan kita harus ngikuti Rasul. Rasul tidak pernah nangani bini, tidak pernah nyegak bini. Justru dia romantis sama bini. Tapi kalau ada laki yang KDRT dan segala macam, wanita juga punya hak untuk membela dirinya dan juga melindungi atau memprotek dirinya tersebut. Oke, jadi dulu ya. Kita kembali di sini kita. Tapi yang jelas surga tadi tidak usah dipikir gitu. Yang penting ibadah dulu biar ibadah masuk surga ya. Nah ini jam kita masih sekitar 2 berapa? 10 menit lagi ya. Ini ada lagi pertanyaan, kita tanya lagi. Yang berikutnya adalah keuntungan yang mutakin itu salah sikonya adalah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Al-Furqan. Nah itu keuntungannya. Nah, pertanyaannya mana ini lagi kita nak bedakan hak dan yang batil berkaitan dengan fitnah dan hoax. Nah, uji kita benar hoax apa hoax? Pokoknya itulah. Aku ngomong hoax katanya hoax. Aku ngomong hak katanya hoax. Bukan bahasa asli kita. Kalau bahasa Indonesia tak boleh salah. Tuh, tak apa-apa ya, bukan bahasa kita ya. Jadi itulah atau hoax NKRI kita. Hoax tadi.
Ya, karena kebanyakan ini lagi kadang-kadang benar, tapi tahunya salah. Yang salah diomongi benar. Nah, maknanya orang yang bertakwa itu bisa membedakan. Kan di sini katanya Al-Furqan mendapat keuntungan bisa membedakan. Mana caranya atau kiat-kiat kita membedakan itu fitnah atau bukan. Nah ini mungkin Habib Mahdi, ini Habib Mahdi kan orangnya agak apa tuh? Agak lawan. Habib Magic itu lah. Jangan tadi pancing. Jangan dengan gigi jangan ngawal. Bagaimana caranya? Ya, mana jadi? Bagaimana antara hak dan batil? Ya. Kalau orang itu sudah jadi hamba Allah yang bertakwa, itu modal utama dia sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqan. Allah berikan sama dia pembeda. Dia baca bedakan. Karena di dalam hadis Nabi sudah ngomong al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang hak dengan yang batil itu jelas, antara yang halal dengan yang haram itu jelas. Jadi seseorang kalau dia betul-betul berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, Allah berikan senjata itu sama dia, senjata untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu harus memperbanyak zikrullah, karena bisa membedakan itu ada di dalam firasat seseorang, ada di dalam hati seseorang. Kalau hatinya bersih, tambah bersih hatinya, tambah dia baca bedakan. Dan salah satu resep untuk membersihkan hati, banyak istighfar, banyak zikrullah. Hati kita ini ibarat tanah, kalau dia bagus ditanami apa dia tumbuh. Maka beliau harus disirami dengan siraman rohani, disirami dengan zikrullah. Jadi banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, insya Allah hati kita jadi bersih. Ibarat kaca, dia bisa memantulkan cahaya-cahaya yang masuk ke dalam hati. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan, aku istighfar setiap hari 100 kali, kata Nabi. Dalam riwayat 300 kali. Padahal beliau maksum, bersih dari dosa. Kita melakukan dosa, istighfar kadang sungkan jalan. Jadi kalau kita banyak istighfar, ada pembeda, ada furqan. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Karena makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, itu akan membantu anggota tubuh kita menjadi taat kepada Allah, dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Man akal halal, ta'al jawarihuhu sya'ab abad. Siapa yang makan makanan yang halal, kata Nabi, anggota tubuhnya akan taat, mau tidak mau. Sehingga dia pasti langsung membedakan ini baik, ini tidak baik, ini hak, ini batil, ini bagus, ini tidak bagus, ini halal, ini haram. Kenapa? Pengaruh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini resep-resep yang luar biasa. Dan banyak-banyak dengar nasihat, banyak-banyak dengar mau'izah hasanah. Karena inilah makanan rohani kita. Dan seperti hari ini, subhanallah, ini ide yang luar biasa dari Ustaz Solihin. Ini patut kita apresiasi, beliau ini mikirkan umat walaupun dalam situasi kondisi seperti ini. Tidak baca, dengar ceramah di masjid lagi, tidak baca lagi, dengar kajian di majlis-majlis taklim, beliau bikin kajian online. Jazakumullah khair. Jadi 4 resep ini, pertama kita jadi hamba yang bertakwa, berusaha maksimal. Yang kedua, perbanyak zikrullah. Yang ketiga, perbaiki makanan kita. Yang keempat, teman-teman dengar nasihat, insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik Habib, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Habib Mahdi. Jadi 4 hal: bertakwa, menjadi hamba Allah yang bertakwa, zikir, kemudian makanan yang halal dan thayyibah, dan orang yang baik. Nasihat-nasihat. Sering mendengar ceramah, ya, nasihat-nasihat yang baik. Nambahin dikit saja. Ya, tadi ketika nikmatnya ataupun hikmah
dari takwa. Orang bertakwa itu kelebihannya dikasih oleh Allah Furqan. Iya, bukan. Furqan inilah yang paling mahal, lebih mahal daripada yang lain. Ketika orang memang tidak bisa lagi sekarang Furqan, tak kata Furqan, kita kesian melihatnya. Nggak bisa membedakan mana harimau, mana kucing, mana yang halal, mana yang haram, mana tiang, mana dinding, mana punya dia, mana punya uang. Inilah yang banyak rusak sekarang. Mana duit orang, mana duit dia. Allah tak wala juga toma. Ya. Sekarang ini karena memang jauh dari Allah, maka tidak mungkin dikasih oleh Allah pula apa tadi firasatnya. Ya, karena mereka melaksanakan sesuatu yang tak disukai oleh Allah. Betul. Ustazah Ummi Habib Mahdi tidak mungkin berkawan dengan saya atau saya berkawan dengan kalian kalau saya menggawaikan sesuatu yang kamu tak suka dengan saya. Nah, bagaimana Allah kalau ada seseorang melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tak disukai oleh Allah, maka dia pasti tidak disukai oleh Allah. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan puasa ini, Habib tadi nasihatnya, mudah-mudahan kita tambah umat ini dapat furqan, dapat pembeda, sehingga mana mereka mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tak boleh, ya, mana yang neraka, mana surga. Terakhir yang paling penting lagi, mana milik dia, mana milik uang, mana punya dia, mana punya orang, mana agamanya, mana agama uang pun tak jelas kan? Nah, mudah-mudahan insyaallah bincang-bincang ini Bib, jazakumullah khairan, menambah wawasan kita semuanya, dan insyaallah masyarakat kita, para followers kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Solihin Hasibuan atas pencegahannya hari ini. Habib, terima kasih sekali lagi, Bib. Halo. Halo. Doa dulu. Habib, masih di situ? Oh, caknya ini masih terganggu oleh sinyal. Habib, halo. Nah, kalau terima kasih Bib atas apa istilahnya paparannya hari ini. Dan ini kami minta untuk membacakan doa untuk penutup. Jadi silakan Habib membacakan doa. Amin amin. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allah ta'ala 'alaina وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وعوام بعد عوام زائدين غير ناقصين راضين غير ساخطين مقبولين لا مطرودين مجتمعين لا متفرقين على طاعتك وطاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ادفع وارفع عنا وعن سائر بلاد المسلمين شر الأذى والبلاء والوباء والهلاك والغم والفقر والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, followers dan pemirsa Solihin Hasibuan Official dimana berada. Demikianlah cara kita syiar Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah buat kita galau-galau, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Mahdi, terima kasih atas Solihin Hasibuan, dan jangan lupa buat pemirsa sekalian. Ya, buat followers sekalian tolong dicogoi ya. Di Facebook Solihin Hasibuan Facebook, kemudian di Instagram Solihin Hasibuan Official, dan juga di YouTube Ustadz Solihin Hasibuan. Silakan dibuka, dicogoi, dijingoi. Kita hadir dan besok kajian duha. Kita hadir tiap hari untuk duha dan untuk 8.30 jam 8.30, dan untuk anten-anten buku ini syiar Ramadan kita hadir 3 kali seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, jangan kemana-mana, saksikan kami terus. Insya Allah berkah. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah Ustazah mohon ampun. Kubikai sambat kasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kayu biji selasi. Thank you, terima kasih.
Oke, siap-siap. Nah, rapi kok